Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bahas ramalan zodiak Aquarius di minggu ketiga bulan April tahun 2025. Readingannya bersifat general, jadi silakan cocokkan kondisinya masing-masing dengan kondisi yang kalian alami. Oke, kartu pertama, wow, ada Wheel of Fortune, ada satu kartu keberuntungan gitu ya. Beberapa hal bakal kayak menjadi keberuntungan kamu, beberapa hal kayak benar-benar ditakdirkan untuk kamu di sini. Jadi berbahagialah untuk beberapa dari kalian karena aku melihatnya ini sebagai ada kayak kesempatan besar gitu ya. Apakah datang dari finansial, bisnis, atau dari percintaannya kamu gitu ya, dari karirnya kalian juga gitu. Jadi ini adalah sesuatu hal bahwa semesta mengirimkan sinyal yang baik untuk kamu, mungkin karena kamu dinilai bahwa sudah saatnya kamu merasakan kebahagiaan gitu. Jadi sudah saatnya bahwa hal-hal yang menjadi ketulusan kamu di sebelum-sebelumnya itu dibayarkan di sini. Jadi semesta mengirimkan energi yang baik untuk kalian bahwa ada suatu keberuntungan yang kamu dapatkan, ada suatu keberhasilan yang kamu dapatkan. Oke, kita lihat ada Queen of Pentacles. Beberapa dari kalian kayak bakal benar-benar menikmati masa yang bisa dikatakan kayak kejayaan gitu ya, karena Queen of Pentacles di sini kamu bakal memiliki semuanya, kamu bakal mendapatkan semuanya, dan mungkin ini terkesan sebagai sesuatu hal yang magic gitu ya buat kamu, karena kamu nggak bakal menyangka bahwa kamu bisa sebahagia ini gitu ya, kamu bakal bisa merasakan hal-hal yang udah pengen kamu rasakan gitu. Jadi ada kondisi seperti ini yang aku lihat, Queen of Pentacles, kamu benar-benar menjadi ratu di sini, kamu benar-benar berada pada tahta yang terbaik gitu ya di sini yang aku lihat, dan mungkin ini juga lebih kepada finansial atau bisnis yang kamu jalani, bahwa beberapa dari kalian bakal kayak benar-benar mendapatkan hasil yang sangat maksimal karena kamu bakal sangat produktif. Ada Five of Swords di sini terlihat bahwa perang udah usai gitu ya. Energi buruk itu bakal udah usai gitu. Energi kegelapan yang selama ini menyelimuti kamu itu udah berakhir di sini. Kamu udah situasinya udah pelan-pelan bisa membangun diri gitu ya, udah bisa percaya diri gitu, udah bisa memulai suatu hubungan di sini, dan kamu siap, dan kamu mungkin bakal dipertemukan dengan orang yang memang juga siap gitu. Jadi Wheel of Fortune ini menyangkut segalanya, bahwa beberapa dari kalian memiliki takdir yang mulai bagus, jalannya mulai terlihat lebar di sini. Dan kita lihat kartu berikutnya ada The Hangman. Cuman mungkin beberapa dari kalian bakal kayak agak-agak ada sedikit cerobohnya gitu ya. Kamu perlu berhati-hati gitu ya ketika di sini kamu merasa bahwa peluangnya ada, ya kamu harus uh, mengambil peluang itu gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang juga memperlihatkan bahwa ada konsekuensi di sini. Nah, beberapa dari kalian ketika kamu udah memutuskan untuk fokus kepada seseorang, maka ya kamu harus full ke dia gitu, karena walaupun di sini energinya terlihat bahwa kamu bakal memiliki segalanya, tetapi kadang-kadang kayak penawaran komitmen yang datangnya itu tidak satu, bisa dua atau lebih, itu bakal merepotkan kamu. Kamu bakal kadang-kadang dibuat mengambil keputusan gitu, harus mengambil keputusan gitu ya, dan memang harus kamu lakukan seperti itu. Ada The Hangman, kamu perlu untuk mengambil keputusan yang tepat, kamu nggak boleh gegabah di sini situasinya. Dan Six of Wands, oke, pergerakan yang bakal terus terjadi di sini. Akan ada situasi yang menurut aku beberapa dari kalian itu benar-benar pada posisi yang kamu bakal berhubungan dengan seseorang yang bakal kayak sejalan gitu ya dengan apa yang kamu harapkan. Ada di Empress gitu ya, kamu kayak seakan-akan bisa menjinakkan dia. Jadi kamu mungkin bakal mendapatkan seseorang yang kayak istilahnya penurut gitu ya, penyayang, bisa dikatakan seperti itu. Dan di sini juga terlihat dia bertanggung jawab gitu ya dengan keadaan. Dan di Empress ini memperlihatkan bahwa ya memang energi terbesar itu kamu yang pegang di sini. Jadi beberapa dari kalian itu bakal kayak berada pada kondisi yang bisa dikatakan kayak kayak memang rodanya kamu itu lagi kayak di atas gitu. Nah, ini yang aku lihat. Dan sedangkan dia di sini tentang orang yang kalian fokuskan itu juga terlihat bahwa ya kamu semenarik itu gitu ya di mata dia, makanya dia bakal kayak bertahan
apapun keadaannya, eee, dia bakal kayak tetap berpihak kepada kamu di sini dan juga memperlihatkan keadaan bahwa, mmm, mungkin dia lagi dalam situasi yang sangat falling in love gitu ya dengan kamu. Makanya mungkin kayak kadang-kadang dia kayak bisa dikatakan sebagai seseorang yang agak terlihat bodoh gitu ya, karena dia bakal kayak menuruti semua kemauan kamu, dia bakal kayak benar-benar takut dengan keadaan bahwa harus mengakhiri hubungan dengan kamu atau um, tidak mendapatkan komunikasi dari kamu. Jadi ada semacam hal seperti itu yang dia takutkan, dan ya kamu juga kayak merasa bahwa kamu kadang-kadang situasinya itu kayak apa ya, lagi di atas awan kayak seperti ini, tetapi konsekuensi seperti tadi yang aku katakan, kayak The Hangman adalah kamu harus berhati-hati. Karena kondisinya mungkin ini hanya hanya terlihat sebagai permulaan untuk kamu, bagaimana kamu menjadi lebih bijak ke depannya dalam menjalin hubungan, tidak hanya tidak justru kayak mengandalkan situasi pemberian dari Wheel of Fortune ini semesta kepada kamu bahwa kamu harus semena-mena gitu ya, karena um, situasi ini Wheel of Fortune ini itu nggak bakal kayak benar-benar abadi gitu ya, nggak bakal benar-benar kekal. Justru kayak semesta memberikan ke kalian, terus bagaimana kalian merawatnya gitu. Jadi ada semacam kayak situasi di mana ketika ini diibaratkan sebagai tumbuhan yang subur gitu ya, bibit yang unggul diberikan kepada kalian, ya tumbuhnya itu tergantung kepada kalian. Apakah kamu bisa merawatnya dengan baik atau kamu hanya mencoba untuk mengambil keuntungan di awal-awal. Makanya beberapa dari kalian itu harus lebih bijak di sini dan uh, lebih tahu bahwa kondisi yang seperti ini harus kamu syukuri. Dan kembali lagi di sini menurut aku beberapa dari kalian seperti tadi menjalani hubungan yang cukup baik dan dia terlihat di sini mau kerja keras gitu ya untuk kamu. Beberapa dari kalian kayak benar-benar harus menghargai pasangan kamu gitu ya, karena terlihat banyak usaha yang dia lakukan di sini, banyak usaha untuk membuat kamu senang gitu ya. Dia bakal kayak mencoba beberapa pekerjaan yang walaupun mungkin dia tidak suka gitu ya, tapi dia mencoba untuk melakukannya. Dan beberapa dari kalian mungkin juga harus benar-benar menghargai dia karena um, mungkin beberapa dari kalian itu kayak banyak maunya gitu ya, dan dia bakal kayak benar-benar bisa mengcancel beberapa hal berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pekerjaan dia, waktu gitu ya, hanya untuk meluangkan kesempatan waktunya buat kamu di sini. Jadi ketika ada situasi di mana beberapa dari kalian menjalani suatu hubungan, ada perjanjian gitu ya, kamu harus benar-benar bisa tepat tepati pada perjanjian tersebut, karena ya ini bakal berdampak ketika kamu membuat dia kecewa. Ada warning di sini yang aku lihat, ada pesan singkat bahwa hati-hati ketika dia kecewa. Untuk orang yang terlihat tergila-gila atau terlihat sangat tulus kepada kamu, ketika dia kecewa ini bakal kayak bisa membuat Wheel of Fortune kamu itu dalam sekejap bakal sirna gitu. Nah, itu pesan singkatnya yang mungkin harus kamu bisa ambil di sini. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.